Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Masih Polos, yang diambil dari Imamat pasal ke-12. Kehilangan seorang bayi yang baru lahir adalah pengalaman yang menyedihkan dan mengejutkan, menimbulkan banyak pertanyaan tentang kehidupan, kematian, dan keadilan ilahi. Dalam banyak budaya, bayi dianggap sebagai simbol kemurnian dan tidak bersalah, sehingga kematian mereka seringkali dipandang sebagai ketidakadilan. Namun ketika kita melihat isi Alkitab, kita menemukan perspektif yang berbeda mengenai kehidupan dan kematian. Alkitab mengajarkan bahwa setiap kehidupan, tidak peduli seberapa singkat, memiliki nilai yang tak terukur di mata Tuhan. Dalam kitab Mazmur kita diberitahu bahwa Tuhan mengenal kita bahkan sebelum kita dibentuk di rahim. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa setiap bayi, meskipun hidupnya sangat singkat, telah dipilih dan dicintai olehnya. Ketika kita berusaha memahami tragedi ini, penting untuk menyadari bahwa kematian tidak selalu mencerminkan hukuman atau kesalahan. Sebaliknya, Alkitab mengajak kita untuk melihat kematian sebagai bagian dari misteri yang lebih besar dalam rencana Tuhan. Dengan memahami bahwa setiap jiwa memiliki tempat yang istimewa di surga, kita dapat menemukan penghiburan dalam kesedihan kita. Kita diajarkan untuk mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, bahkan ketika kita tidak dapat memahaminya. Menariknya, dalam perikop pembacaan kita hari ini dijelaskan bahwa jika seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, ia najis selama 7 hari. Pada hari ke-8, kulit khitan anaknya harus dipotong, dan selama 33 hari ia harus menanti penahiran dari darah nifas. Jika anaknya perempuan, ia najis selama 2 minggu lalu, ia harus menanti penahiran selama 66 hari. Proses ini menunjukkan bagaimana tradisi dan kepercayaan berperan dalam perjalanan seorang ibu setelah melahirkan. Setiap langkah dalam proses ini bukan hanya fisik, tetapi juga mencerminkan perjalanan emosional dan spiritual seorang ibu. Dari najis hingga penahiran, setiap fase membawa makna mendalam yang menghubungkan generasi. Pemahaman tentang ritual ini dapat membantu kita menghargai peran perempuan dalam masyarakat dan warisan budaya kita. Dengan menerima dan merayakan proses kehamilan dan kelahiran, kita memberi penghormatan kepada kehidupan baru yang datang ke dunia. Setiap kelahiran membawa harapan dan potensi menciptakan ikatan yang tak terputus antara ibu dan anak. Ritual dan tradisi ini mengingatkan kita akan kekuatan feminin yang ada dalam setiap aspek kehidupan. Barangkali ini terkesan rumit, namun sepertinya mudah untuk diterima bahwa perempuan yang habis melahirkan memang perlu penahiran. Namun bagaimana dengan bayi yang dilahirkan? Jika kita mendengar pendapat pada umumnya, bisa jadi ada banyak orang berpendapat bahwa penahiran bayi itu tidak diperlukan karena bayi masih polos dan tanpa dosa. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Ada berbagai alasan mengapa penahiran bayi sebenarnya sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan mereka. Pertama, penahiran membantu menghapus potensi energi negatif yang dapat berpengaruh pada bayi. Kedua, ritual ini dapat memfasilitasi ikatan emosional yang lebih kuat antara bayi dan orang tua. Ketiga, penahiran juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk merayakan kehadiran anggota baru dengan tradisi dan kebersamaan. Keempat, melalui penahiran orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai budaya dan spiritual kepada bayi sejak dini. Akhirnya, penahiran juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap kehidupan baru dirayakan dan dihargai. Dengan memahami pentingnya penahiran, kita dapat lebih menghargai tradisi ini dalam konteks kesehatan dan keberlanjutan keluarga. Sekalipun bayi baru lahir dan belum melakukan apa-apa, Alkitab mencatat bahwa pada hakikatnya semua manusia itu berdosa. Kata Daud, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Dengan kata lain, entah yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, semua manusia sudah berdosa. Oleh karena itu, tidak heran bahwa baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan harus dibawakan kurban penghapus dosa ke hadapan Tuhan. Kurban ini adalah simbol penebusan yang menunjukkan bahwa setiap jiwa membutuhkan pemulihan. Melalui pengorbanan ini, kita diingatkan akan kasih dan rahmat Tuhan yang tak terhingga. Setiap kali kurban dipersembahkan, itu menegaskan bahwa kita semua membutuhkan keselamatan. Kesadaran ini mendorong kita untuk hidup dalam pertobatan dan kasih kepada sesama. Dengan demikian, kita diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk melayani orang lain. Setiap tindakan baik yang kita lakukan mencerminkan kasih Tuhan yang ada dalam hati kita. Dalam perjalanan hidup ini, penting bagi kita untuk terus mengingat asal-usul kita dan tujuan yang lebih besar. Dengan bersandar pada iman, kita dapat menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Dalam zaman Perjanjian Baru, cara kita untuk mendapatkan penahiran tentu bukan lagi dengan cara menunggu selama 1-2 bulan atau memberi kurban, tetapi dengan menerima Yesus Kristus yang telah menjadi kurban yang sempurna. Melalui karyanya, Ia menghapuskan segala dosa kita. Dengan darahnya, Ia menahirkan kita yang sejak kandungan telah berdosa. Setiap orang yang percaya kepadanya menerima anugerah penebusan dan kehidupan baru yang tidak terikat oleh masa lalu. Dalam iman kita dilahirkan kembali dan disiapkan untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya.
Kehidupan baru ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan berbagi kasih-Nya dengan dunia. Dengan setiap langkah yang diambil, kita menjadi saksi bagi kasih dan kuasa Yesus dalam hidup kita. Melalui perjalanan iman kita dipanggil untuk membagikan berita baik ini kepada setiap orang di sekitar kita. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan adalah cerminan dari kasih Yesus yang mengubah hidup kita. Dengan percaya kepadanya, kita menemukan tujuan hidup yang lebih besar dan makna sejati di dalam kasih-Nya. Akhirnya kita diingatkan bahwa perjalanan iman ini adalah tentang pertumbuhan dan transformasi yang berkesinambungan. Karena itu berapapun usia kita sekarang, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati dan persembahkanlah seluruh diri kita kepadanya supaya kita dikuduskan. Dalam momen itu kita merasakan kehadirannya yang menenangkan, mengubah hati dan pikiran kita. Dengan tekad yang baru kita melangkah maju siap untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Setiap langkah yang kita ambil menjadi sebuah persembahan, mencerminkan kasih dan anugerah-Nya dalam hidup kita. Saat kita bersatu dalam iman, kekuatan dan dukungan dari komunitas iman memperkuat perjalanan spiritual kita. Dengan setiap ibadah, kita dibentuk dan diubah semakin dekat dengan tujuan ilahi yang telah ditetapkan bagi kita. Kita diingatkan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang melayani dan mengasihi sesama. Ketika kita memberi kepada orang lain, kita juga menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Semua tindakan kecil kita menjadi bagian dari rencana besar-Nya, menebar kasih dan harapan di dunia ini. Dengan penuh keyakinan kita melangkah ke depan, percaya bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan yang penuh makna. Di tengah tantangan dan kesulitan, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan melalui iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.